Pelukan terakhir di senja desa. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Jawa Tengah, hiduplah seorang kakek bernama Wiryo. Usianya sudah menginjak 75 tahun, namun sorot matanya masih tajam, penuh pengalaman hidup yang panjang. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tapi langkahnya masih tegar. Ia tinggal di rumah kayu sederhana bersama cucu perempuannya, Ratih, seorang gadis berumur 17 tahun yang duduk di bangku kelas 2 SMA. Ratih adalah satu-satunya keluarga dekat yang dimiliki kakek Wiryo setelah kepergian anak tunggalnya, Ibu Ratih, beberapa tahun lalu akibat sakit. Ayah Ratih sudah lama merantau, dan kabar tentangnya pun jarang terdengar. Sejak saat itu, Ratih tumbuh besar dalam asuhan kakeknya. Mereka berdua saling melengkapi, seperti dua jiwa berbeda generasi yang menyatu dalam kehangatan rumah sederhana. Kakek Wiryo adalah sosok yang penuh kasih sayang, meskipun cara bicaranya kadang keras seperti orang tua zaman dulu. Sementara Ratih adalah gadis polos, lugu, dan penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar. Hubungan mereka unik, lebih dari sekadar kakek dan cucu. Ada rasa saling melindungi yang begitu kuat. Bagian 2 pagi di desa. Suatu pagi, ayam berkokok di halaman, dan suara adzan subuh dari masjid kecil di ujung gang memecah kesunyian. Ratih terbangun dari tidurnya, mengenakan seragam SMA dengan warna putih abu-abu yang sudah disetrika rapi semalam oleh kakek Wiryo. Kakek selalu bangun paling pagi, menyiapkan sarapan berupa nasi hangat, tempe goreng, dan sambal buatan tangan tuanya. Ratih, ayo sarapan dulu, nak. Jangan pergi sekolah dengan perut kosong, ujar kakek Wiryo sambil menaruh piring di meja kayu yang mulai usang dimakan usia. Ratih tersenyum manis. Wajahnya yang masih polos terlihat begitu bersinar di mata kakeknya. Iya, kek. Terima kasih sudah masak. Ratih sayang banget sama kakek, jawabnya sambil duduk di kursi rotan. Kakek Wiryo hanya tersenyum kecil, menatap cucunya yang semakin dewasa. Dalam hatinya, ada rasa takut sekaligus bangga. Takut karena waktu tak bisa kembali, dan bangga karena Ratih tumbuh menjadi gadis baik meski tanpa orang tua. Bagian 3 Kenangan Lama. Saat Ratih makan, kakek Wiryo teringat masa lalu. Dahulu, ketika Ratih masih kecil, ia sering menangis di pelukannya. Ia masih ingat betul malam-malam panjang ketika Ratih kehilangan ibunya. Kek, ibu di mana? Tanya Ratih kecil dulu dengan mata berlinang. Kamu jangan sedih. Ibu kamu sudah di tempat yang paling indah. Nak, jawab kakek Wiryo sambil menahan tangis. Kenangan itu menghantam hati tuanya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, Ratih akan pergi mengejar mimpinya, meninggalkan desa ini. Tapi sebelum hari itu tiba, kakek Wiryo bertekad untuk memberikan segala kasih sayang yang bisa ia berikan. Bagian 4 Konflik dan Harapan. Beberapa bulan kemudian, Ratih mulai sibuk dengan ujian sekolah dan rencana masa depannya. Ia bercita-cita ingin melanjutkan kuliah di kota besar. Namun, biaya kuliah bukan hal yang mudah. Kakek Wiryo hanyalah petani kecil dengan sawah seadanya. Meski begitu, ia tak pernah menunjukkan kesulitannya di depan cucunya. Ratih, kalau kamu mau kuliah, kakek dukung. Jangan pernah khawatir soal biaya, ucapnya suatu malam. Ratih memeluk kakeknya dengan erat, matanya berkaca-kaca. Tapi kek, Ratih tahu kakek nggak punya banyak uang. Ratih nggak mau nyusahin kakek. Jangan bilang begitu. Kamu satu-satunya alasan kakek untuk terus hidup. Kalau kamu sukses, kakek bakal bahagia, jawab kakek Wiryo sambil menepuk bahu Ratih. Bagian 5 Pelukan di Senja Hari. Suatu sore yang mendung, Ratih pulang sekolah dengan wajah muram. Ia baru saja mendapat kabar bahwa pendaftaran beasiswa ditutup lebih cepat dari yang ia kira. Kakek Wiryo melihat cucunya menangis di teras rumah. Tanpa banyak kata, ia memeluk Ratih dengan hangat. Jangan menyerah, nak. Hidup itu memang penuh cobaan. Tapi selama ada kakek, kamu nggak sendirian, bisiknya. Ratih terisak di pelukan kakeknya. Meski ia berumur 17 tahun dan mulai dewasa, dalam pelukan kakeknya ia merasa aman seperti anak kecil. Bagian 6 Perjuangan Sang Kakek. Kakek Wiryo kemudian memutuskan menjual sebagian lahannya untuk membantu biaya pendidikan Ratih. Meski berat, ia tahu masa depan cucunya lebih penting dari apapun. Ia juga bekerja lebih keras di kebun, meski fisiknya tak sekuat dulu. Ratih, yang mengetahui pengorbanan itu, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengecewakan kakeknya. Ia belajar dengan giat, mengikuti berbagai lomba agar mendapatkan uang tambahan. Bagian 7 Harapan Baru. Di tengah kelelahan,
Suatu hari Ratih mendapat kabar baik bahwa ia diterima di sebuah universitas negeri dengan beasiswa. Kabar itu membuatnya berlari pulang dan memeluk kakeknya dengan erat. "Kek, Ratih diterima. Ratih bisa kuliah tanpa bayar biaya," teriaknya. Air mata kakek Wiryo menetes. Ia tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah, perjuangan kita nggak sia-sia, nak." Bagian 8 Pelukan Perpisahan. Hari keberangkatan Ratih ke kota tiba. Kakek Wiryo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di stasiun, mereka berdua berpelukan lama. "Jaga diri baik-baik di kota. Jangan lupa pulang kalau liburan," ucap kakek Wiryo dengan suara bergetar. Ratih menangis. "Kek, Ratih janji akan selalu bikin kakek bangga." Kereta berangkat, dan kakek Wiryo berdiri sendiri di peron, menatap kepergian cucunya. Ia merasa sedih, tapi hatinya hangat karena Ratih sudah melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Bagian 9 Akhir yang mengharukan. Cerita mereka berlanjut dengan surat-surat yang dikirim Ratih dari kota. Ia selalu mengabarkan kabar baik dan kesuksesannya. Setiap kali membaca surat itu, kakek Wiryo merasa hidupnya tidak sia-sia. Hingga pada suatu senja, di usianya yang semakin renta, kakek Wiryo duduk di kursi bambu menatap langit jingga. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah melihat masa depan cucuku. Aku bisa pergi dengan tenang kapan saja."